Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Setelah Lebaran, suamiku selingkuh. Aku balas dengan rebut semua hartanya. Suasana Lebaran masih terasa di rumah Arlina. Aroma ketupat dan opor ayam masih tercium dari dapur. Tamu-tamu keluarga sudah mulai berkurang sejak siang tadi. Hanya menyisakan beberapa kerabat yang masih asyik mengobrol di ruang tamu. Arlina duduk di sudut sofa, tersenyum melihat suaminya, Lutfi, yang sedang bercanda dengan keponakan-keponakan mereka. Pemandangan yang terlihat begitu hangat dan sempurna. Bu, ini toples nastarnya masih ada. Mau ditambahin ke meja tamu? Tanya Mbok Surti, asisten rumah tangga mereka yang sudah bekerja sejak Arlina menikah dengan Lutfi 5 tahun lalu. Ah, iya Mbok. Biar aku aja yang bawa. Arlina berdiri, membawa toples itu ke meja tamu. Ia senang melihat semua orang berkumpul, saling berbagi cerita dan tawa. Lebaran kali ini terasa begitu indah. Ia mengira bahwa rumah tangganya masih dalam kondisi baik-baik saja, bahwa ia dan Lutfi masih pasangan yang saling mencintai seperti dulu. Namun, kehangatan itu perlahan berubah menjadi dingin begitu ponsel Lutfi yang tergeletak di meja berbunyi. Arlina sekilas melihat layar ponsel suaminya yang menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan dari kontak bernama Raisa. "Aku kangen banget, Mas. Kapan kita bisa ketemu lagi? Lebaran tanpamu terasa hampa." Dada Arlina berdebar kencang. Tangannya yang tadi memegang toples nastar tiba-tiba terasa dingin. Pikirannya kacau, hatinya mencelos. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya teman kantor Lutfi. Mungkin hanya pesan biasa. Namun, nalurinya berkata lain. Sambil tetap tersenyum di hadapan tamu-tamu, Arlina berjalan ke dapur dan meletakkan toples dengan tangan sedikit gemetar. Pikirannya sudah tidak bisa fokus pada obrolan yang riuh di ruang tamu. Ia kembali melirik ke arah ponsel Lutfi yang masih tergeletak di meja. Suaminya masih asyik bercanda, tidak menyadari kegelisahan yang mulai menguasai hati Arlina. Ragu-ragu, Arlina mengambil ponsel itu dengan cepat dan membawanya ke dalam kamar. Ia mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Dengan napas yang berat, ia membuka pesan itu. Percakapan mereka panjang, sangat panjang. "Mas, aku pengen kita bisa rayain Lebaran berdua. Sabar ya sayang, nanti aku bakal cari alasan buat keluar sebentar. Jangan lama-lama ya, aku pengen cium kamu." Jari-jari Arlina bergetar hebat. Matanya mulai panas, dadanya sesak. Pesan demi pesan ia baca, dan semakin ia membaca, semakin hancur hatinya. Lutfi dan Raisa sudah lama menjalin hubungan. Bukan sekadar teman kantor, bukan sekadar rekan bisnis. Mereka sudah terbiasa bertemu diam-diam, berbagi momen yang seharusnya hanya menjadi milik Arlina. Air mata Arlina mulai jatuh satu persatu. Lebaran yang ia kira penuh kebahagiaan, ternyata justru menjadi hari yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Semua momen indah tadi tiba-tiba terasa hambar. Tawa Lutfi bersama keluarganya terasa seperti sandiwara. Ia menutup mulutnya agar isak tangisnya tidak terdengar. Dadanya bergemuruh dengan amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Arlina ingin berteriak, ingin menghadapkan Lutfi saat itu juga. Namun, ia menahan diri. Perlahan, ia menarik napas panjang dan menghapus air matanya. Tidak, ia tidak boleh gegabah. Ia harus berpikir dengan kepala dingin. Jika Lutfi tega menghancurkan hatinya, maka ia akan membalasnya dengan lebih telak. Dengan tangan gemetar, ia mengembalikan ponsel itu ke tempat semula sebelum suaminya menyadarinya. Lalu, dengan senyum pahit yang mulai terbentuk di bibirnya, Arlina keluar dari kamar, kembali bergabung dengan tamu-tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya, ia sudah bertekad. Ini belum selesai. Ini baru permulaan. Arlina tidak bisa tidur semalaman.
Matanya terus menatap langit-langit kamar, sementara pikirannya penuh dengan segala kemungkinan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Suaminya, Lutfi, telah mengkhianatinya. Hatinya sakit, tetapi ia juga marah. Di sampingnya, Lutfi tidur dengan nyenyak seolah tidak ada beban. Arlina menoleh dan menatap wajah lelaki yang sudah 5 tahun menemaninya itu. Laki-laki yang ia percayai, yang ia cintai, yang ia pikir akan selalu setia. Namun, nyatanya, semua itu hanya ilusi. Tangannya mengepal di balik selimut. Ia ingin mengonfrontasi Lutfi saat itu juga, ingin membangunkannya dan menuntut jawaban. Tapi, ia tahu, emosi hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Jika Lutfi sudah berani bermain di belakangnya, maka ia harus memastikan bahwa permainan ini ia menangkan. Pagi itu, Arlina bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tetap tersenyum di hadapan suaminya, seolah tidak ada yang berubah. Namun, dalam kepalanya, ia sudah menyusun rencana. Ketika Lutfi berangkat kerja, Arlina mengambil ponselnya dan mulai menyelidiki lebih jauh. Ia kembali membaca percakapan antara suaminya dan wanita bernama Raisa itu. Semakin ia menggulir layar, semakin panas dadanya. "Aku senang banget bisa ketemu kamu tadi malam, Mas. Rasanya aku nggak mau pulang." "Sama, sayang. Kamu bikin aku nggak bisa berhenti mikirin kamu." Jari-jari Arlina mengepal. Ia ingin membanting ponsel itu, tetapi ia harus tetap tenang. Perlahan, ia menarik napas dalam-dalam. Tidak cukup hanya tahu, ia harus punya bukti. Dengan hati-hati, Arlina membuka galeri di ponsel Lutfi. Dan di sanalah, ia menemukan sesuatu yang menghancurkan hatinya lebih dalam. Beberapa foto dan video menunjukkan Lutfi bersama Raisa. Mereka makan malam di restoran mewah, berlibur di sebuah villa. Bahkan ada rekaman suara di mana Lutfi berbicara penuh kemesraan dengan wanita itu. "Sayang, kamu lebih cantik dari siapapun. Aku nggak peduli yang lain, cuma kamu yang aku mau." Darah Arlina berdesir. Tangannya gemetar, tetapi ia tetap menyimpan semua bukti itu di ponselnya sendiri. Lalu, ia mulai mencari informasi tentang wanita itu. Dengan sedikit pencarian, ia menemukan akun Instagram Raisa. Seorang wanita muda, berpenampilan glamor, dan memiliki kehidupan yang terlihat mewah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Raisa bukan orang asing. Ia adalah seseorang yang sering disebut-sebut Lutfi sebagai rekan bisnisnya. Arlina tersentak. Ingatannya berputar kembali ke beberapa bulan lalu, saat Lutfi sering menyebut nama Raisa dalam percakapan santai mereka. Raisa itu cerdas, dia tahu gimana caranya ngehandle klien. "Raisa ini bantu banyak banget proyek di kantor. Aku salut sama dia." "Oh, aku lagi di luar kota buat urusan bisnis sama Raisa. Gak usah khawatir ya, sayang." Arlina menutup matanya. Jadi, selama ini, setiap kali Lutfi menyebut urusan bisnis, itu hanya alasan. Tangannya mengepal kuat. Ia sudah cukup menjadi istri yang baik, cukup bersabar, cukup berusaha memahami suaminya. Namun, kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Arlina tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengambil napas panjang, lalu mengambil ponselnya dan mulai mengetik. "Selamat pagi, Mbak Raisa. Sepertinya kita perlu bicara." Ia menatap layar dengan tajam sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Ini baru awal dari segalanya. Arlina duduk di sudut kamar. Tubuhnya terasa lemas setelah semua kenyataan yang baru saja ia temukan. Ponselnya masih tergenggam erat, deretan pesan dan foto-foto perselingkuhan suaminya, seolah menggores hatinya lebih dalam. Dadanya sesak, matanya panas, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Entah karena hatinya sudah terlalu sakit atau karena ia merasa menangis pun tidak akan mengubah apapun. Lutfi, lelaki yang selama ini ia percaya, lelaki yang ia cintai dengan sepenuh hati, telah mengkhianatinya. Bukan hanya sekali, tetapi sudah sejak lama. Perlahan, pikirannya berputar kembali ke masa lalu.
Ke saat pertama kali ia dan Lutfi memulai segalanya dari nol. Dulu, mereka hanyalah pasangan muda yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Lutfi baru saja kehilangan pekerjaannya, sementara Arlina yang saat itu masih bekerja sebagai karyawan biasa harus menanggung sebagian besar kebutuhan mereka. Mereka pernah tinggal di rumah kontrakan kecil, dengan perabotan seadanya. Bahkan, untuk makan sehari-hari pun mereka harus menghitung setiap rupiah yang keluar. "Aku janji, kita nggak akan selamanya hidup susah," kata Lutfi suatu malam, saat mereka duduk di lantai rumah kontrakan, makan dengan lauk sederhana. Arlina tersenyum, menggenggam tangan suaminya. "Aku percaya sama kamu, Mas. Kita pasti bisa." Lutfi selalu punya impian besar. Ia ingin punya bisnis sendiri, ingin sukses, ingin membuktikan bahwa ia bukan laki-laki biasa. Arlina mendukungnya sepenuh hati. Ia bahkan rela mengorbankan tabungan yang sudah ia kumpulkan sejak lama untuk membantu Lutfi memulai bisnisnya. Mereka memulai dari bawah. Usaha mereka jatuh bangun, berkali-kali rugi, berkali-kali hampir menyerah. Tetapi Arlina tetap berada di samping suaminya, meyakinkannya untuk tidak menyerah. Sampai akhirnya, bisnis mereka mulai berkembang. Dari usaha kecil-kecilan, menjadi bisnis yang mulai dikenal banyak orang. Lutfi mulai sering bepergian, bertemu klien, menghadiri seminar bisnis. Saat itulah semuanya berubah. Arlina menatap kosong ke depan. Kini, ia mengerti. Saat bisnis mereka mulai sukses, saat Lutfi mulai memiliki segalanya, uang, kedudukan, kebebasan, di saat itulah ia mulai berubah. Ia ingat bagaimana suaminya dulu selalu pulang tepat waktu, selalu mencium keningnya sebelum tidur, selalu memastikan bahwa ia adalah prioritas utama. Tapi perlahan, semua itu memudar. Lutfi mulai sering pulang larut malam. Lutfi mulai sibuk dengan ponselnya, lebih banyak tersenyum saat membaca pesan di layar daripada saat berbicara dengannya. Lutfi mulai sering pergi keluar kota, dengan alasan bisnis. Dan yang paling menyakitkan, Lutfi mulai berbohong. Arlina menggigit bibirnya. Jadi, semua pengorbanan yang ia lakukan, semua perjuangan yang mereka lalui bersama, tidak ada artinya di mata Lutfi. Ia teringat bagaimana dulu ia yang mendukung suaminya, saat tak ada siapapun percaya padanya. Ia yang rela bekerja keras demi membantu keuangan mereka saat bisnis belum menghasilkan. Ia yang selalu ada saat Lutfi mengalami kegagalan. Dan kini, saat Lutfi sudah memiliki segalanya, ia justru berpaling ke wanita lain. Sebuah tawa getir lolos dari bibir Arlina. Ironis, ia merasakan kemarahan mendidih dalam dirinya. Bukan hanya kemarahan karena dikhianati, tetapi juga karena merasa diperlakukan seperti seseorang yang bisa dibuang begitu saja setelah tidak lagi dibutuhkan. Arlina berdiri. Ia tidak akan diam saja. Jika Lutfi mengira ia bisa memperlakukannya seperti ini, maka ia akan membuktikan bahwa ia tidak akan tinggal diam. Luka ini akan menjadi kekuatannya. Ia akan membuat Lutfi menyesal telah mengkhianatinya. Arlina menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Sudah 2 hari sejak ia mengetahui pengkhianatan Lutfi, dan sejak saat itu, pikirannya tak pernah berhenti bekerja. Amarah, sakit hati, dan kecewa bercampur menjadi satu. Namun, ia menolak tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu, jika ia hanya menangis dan meratap, maka ialah yang akan kalah dalam permainan ini. Tidak. Ia tidak akan membiarkan Lutfi menikmati hasil dari kerja keras mereka berdua bersama perempuan lain. Jika suaminya berpikir bahwa ia bisa membuangnya begitu saja setelah sukses, maka ia akan membuktikan bahwa ia adalah ancaman terbesar yang pernah dihadapi Lutfi. Arlina bangkit dari tempat tidurnya, melangkah ke depan meja rias dan menatap bayangannya di cermin. Matanya masih menyiratkan kesedihan, tapi di balik itu, ada tekad yang membara. Ia harus menyusun rencana. Lutfi selalu menganggapnya sebagai istri yang lemah lembut, yang tidak banyak menuntut, yang selalu menurut pada apapun keputusannya. Itulah alasan mengapa suaminya merasa bisa dengan mudah mengkhianatinya. Tapi kini,
Arlina akan menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia mengambil ponsel dan mulai mencatat poin-poin penting dalam pikirannya. Pertama, ia harus memahami sepenuhnya seberapa besar aset dan kekayaan yang mereka miliki. Selama ini, Lutfi memang lebih banyak menangani bisnis, tapi Arlina tidak buta. Ia tahu aliran keuangan mereka. Ia tahu bagaimana mereka membangun bisnis ini dari nol. Arlina ingat betul saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan kecil. Saat mereka harus berhemat demi bisa menjalankan usaha pertama mereka. Ia bahkan rela mengorbankan tabungan pribadinya agar Lutfi bisa memulai bisnisnya. Dan sekarang, setelah semua yang ia lakukan, Lutfi malah memilih bersenang-senang dengan wanita lain? Tangan Arlina mengepal di atas meja. Tidak. Ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Ia mengambil laptop dan mulai mengakses akun-akun keuangan yang ia punya. Lutfi memang mengurus sebagian besar transaksi, tapi Arlina tetap memiliki akses ke beberapa rekening yang mereka gunakan bersama. Selama ini, ia memang tidak terlalu memperhatikan detail keuangan, karena ia percaya pada suaminya. Dan itu adalah kesalahan yang akan ia perbaiki sekarang. Satu persatu, ia mulai menelusuri laporan keuangan, properti yang mereka beli, investasi yang mereka tanamkan. Semakin dalam ia menggali, semakin ia menyadari betapa besar kekayaan yang mereka miliki sekarang. Rumah mewah ini, beberapa aset tanah, kendaraan, saham di beberapa perusahaan. Semua itu adalah hasil kerja keras mereka berdua. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dalam beberapa bulan terakhir, ada aliran dana yang mencurigakan ke rekening lain yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Nominalnya tidak kecil, dan semakin ia menelusuri, semakin jelas bahwa uang itu mengarah pada seseorang, Raisa. Jadi, Lutfi tidak hanya berselingkuh, tapi juga menggunakan uang mereka untuk membiayai perempuan itu. Arlina merasakan amarah menggelegak dalam dadanya. Ia ingin segera mengonfrontasi Lutfi saat itu juga. Ingin menampar wajah laki-laki yang sudah mengkhianatinya tanpa rasa bersalah. Tapi tidak. Itu bukan caranya. Ia harus tetap tenang. Jika ia gegabah, Lutfi akan waspada. Ia harus membuat suaminya berpikir bahwa ia tidak tahu apa-apa. Bahwa ia masih istri yang lembut, yang tak pernah curiga, yang masih setia mendukung suaminya tanpa syarat. Arlina menutup laptopnya dan menarik napas panjang. Rencana ini akan membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi ia yakin, pada akhirnya, ia akan menang. Lutfi berpikir ia bisa mempermainkan dirinya, maka Arlina akan menunjukkan permainan yang sebenarnya. Arlina duduk di depan layar laptopnya dengan rahang mengatup erat. Cahaya dari layar memantulkan sorot matanya yang tajam, penuh kemarahan yang ia tahan sekuat tenaga. Jemarinya mencengkeram mouse dengan erat, menelusuri jejak-jejak transaksi yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Lutfi, laki-laki yang selama ini ia percaya, yang ia dampingi sejak mereka masih merintis usaha dari nol, ternyata telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menjijikkan. Tak hanya berselingkuh, tapi juga mulai mengalihkan aset yang seharusnya menjadi hak mereka berdua. Setiap dokumen yang ia buka seperti sebuah tamparan keras di wajahnya. Ia melihat bagaimana dalam 1 tahun terakhir, Lutfi secara bertahap mulai memindahkan kepemilikan beberapa aset mereka. Ada yang dialihkan atas nama dirinya sendiri, ada juga yang dipindahkan atas nama Raisa. Raisa, wanita itu bahkan sudah memiliki 1 unit apartemen mewah di pusat kota yang harganya mencapai miliaran. Dari mana lagi uangnya kalau bukan dari hasil kerja keras Arlina dan Lutfi? Arlina merasa mual. Ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Ini adalah rencana matang yang telah disusun dengan baik. Lutfi ingin meninggalkannya tanpa apa-apa. Arlina menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia tak bisa melawan ini sendirian. Ia butuh seseorang yang paham hukum. Maka, ia segera menghubungi orang yang bisa ia percaya. Kania. Kania adalah teman lamanya, seorang pengacara andal yang selama ini lebih banyak menangani kasus bisnis dan perceraian. Arlina tahu,
Jika ada seseorang yang bisa membantunya menemukan celah hukum dalam situasi ini, maka Kania lah orangnya. Tak butuh waktu lama, mereka bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi. Arlina menatap Kania dengan mata penuh ketegangan, sementara Kania dengan tenang menyeduh kopinya. "Aku butuh bantuanmu," suara Arlina bergetar, namun penuh dengan tekad. Kania mengangkat alis. "Tentu, Arlina. Ceritakan semuanya." Tanpa ragu, Arlina mengeluarkan laptopnya dan menunjukkan semua data yang telah ia kumpulkan. Kania memperhatikan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali mengerutkan keningnya. "Butuh waktu lama bagiku untuk menyusun ini," kata Arlina, "tapi aku yakin ini cukup untuk menunjukkan bahwa Lutfi dengan sengaja memindahkan aset kita." Kania menatap layar dengan ekspresi serius. "Kamu benar. Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dari pola transaksi ini, jelas bahwa dia sudah merencanakan ini jauh sebelum kamu tahu soal perselingkuhannya." Arlina mengepalkan tangannya. "Aku tidak akan tinggal diam, Kania. Aku ingin mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku." Kania tersenyum tipis. "Dan kamu bisa melakukannya?" Arlina menatapnya dengan penuh harapan. "Lihat ini." Kania menunjuk salah satu dokumen di layar. Kebanyakan dari aset ini memang telah dialihkan ke namanya atau ke nama wanita itu, tapi ada satu kesalahan yang dia buat. Kamu masih memiliki hak atas sebagian besar aset ini, karena kamu ikut serta dalam perolehannya. Arlina mengernyit. "Maksudmu?" "Secara hukum," Kania menjelaskan, "aset yang diperoleh selama pernikahan, terutama dengan dana bersama, masih bisa dituntut dalam pembagian harta gono gini. Apalagi kalau kamu punya bukti bahwa kamu ikut berkontribusi dalam mendapatkan aset-aset ini." Arlina merasakan sedikit harapan menyelinap di dadanya. "Tapi dia pasti sudah menyiapkan segalanya untuk menutup celah itu," katanya skeptis. Kania mengangguk. "Benar. Tapi aku yakin dia tidak bisa menutupi semuanya. Biasanya, laki-laki seperti ini terlalu percaya diri dan berpikir istrinya tidak akan menyelidiki sedalam ini. Aku yakin masih ada celah yang bisa kita manfaatkan." Arlina mulai merasa lega, namun ada satu hal yang masih mengganjal pikirannya. "Aku tidak ingin hanya mendapatkan hakku," katanya lirih. "Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin dia kehilangan semuanya seperti dia ingin membuatku kehilangan segalanya." Kania menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, kita harus main lebih cerdas dari dia." Arlina mengangguk. "Katakan apa yang harus aku lakukan." Kania menyesap kopinya, lalu berkata, "Pertama, kita harus membiarkan dia merasa aman. Biarkan dia berpikir kamu tidak tahu apa-apa. Jangan ada konfrontasi, jangan ada perubahan sikap yang mencurigakan." Arlina mendengarkan dengan saksama. "Kedua, kita kumpulkan lebih banyak bukti. Rekening, transaksi, bahkan properti yang mungkin belum sempat dia pindahkan. Kita pastikan kita punya amunisi yang cukup untuk menjatuhkannya." Arlina tersenyum dingin. "Lalu yang ketiga?" tanyanya. Kania menatapnya dengan tajam. "Ketiga, kita serang saat dia sedang berada di puncak kenyamanannya. Saat dia merasa semua berjalan sesuai rencananya, kita buat semuanya berantakan dalam satu pukulan." Arlina merasa darahnya mendidih. Kini, ia tidak lagi merasa seperti wanita yang dikhianati. Kini, ia adalah seorang pemain dalam permainan yang akan ia menangkan. Arlina menatap bayangannya di cermin dengan mata yang tak lagi penuh kesedihan. Tatapannya kini tajam, seperti pisau yang siap mengiris lawannya. Luka yang ia rasakan masih ada, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya larut dalam keterpurukan. Tidak lagi. Lutfi mungkin mengira ia adalah wanita lemah yang hanya bisa menangis dan menerima nasib. Tapi kali ini, ia akan membuktikan bahwa ia bukan korban. Ia akan berdiri dan membalas dengan cara yang tidak akan pernah Lutfi duga. Ia harus bermain cerdas. Buru-buru ia merapikan ekspresinya sebelum keluar dari kamar, memastikan tak ada jejak kemarahan atau kebencian di wajahnya. Semuanya harus tampak biasa.
Normal. Seolah ia sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan suaminya di belakangnya. Sejak mengetahui perselingkuhan dan pengkhianatan finansial yang dilakukan Lutfi, Arlina mulai menjalankan rencananya dengan hati-hati. Ia harus bertindak seperti biasa, seperti istri yang setia dan tidak curiga. Ia tidak boleh menunjukkan perubahan sikap sekecil apapun. Jika Lutfi menangkap sesuatu yang janggal, semuanya bisa berantakan. Saat ia masuk ke ruang makan, Lutfi sudah duduk di meja dengan koran di tangannya, menyesap kopi seperti biasa. Wajahnya terlihat tenang, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Pagi, Mas?" ujar Arlina dengan suara selembut mungkin. Lutfi mengangkat wajahnya dan tersenyum. Senyum palsu yang selama ini menipunya. "Pagi, sayang." Arlina duduk di seberangnya, menyajikan roti dan selai di atas piring. "Mas nggak lupakan, nanti malam ada acara keluarga?" Lutfi mengangkat alis, lalu mengangguk sambil mengunyah makanannya. "Oh, iya. Ibu nelpon semalam. Aku bilang aku bakal datang." Arlina tersenyum kecil, pura-pura senang. "Bagus, soalnya mereka kangen banget sama Mas." Di dalam hatinya, ia merasa muak. Lutfi benar-benar aktor ulung. Dengan mudahnya ia menjalani kehidupan ganda seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kali ini, Arlina akan membuktikan siapa yang lebih unggul dalam permainan ini. Saat Lutfi meninggalkan rumah, Arlina segera menghubungi Kania. "Semua berjalan sesuai rencana," bisiknya di telepon. "Bagus. Aku sudah siapkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Kau harus pastikan dia tidak menyadari apapun," jawab Kania di ujung sana. Arlina mengangguk meskipun Kania tidak bisa melihatnya. "Aku tahu. Aku akan bertindak seperti biasa." Langkah berikutnya adalah mengamankan semua dokumen yang akan membalikkan keadaan. Arlina mengunjungi bank dan meminta salinan beberapa transaksi yang pernah ia lakukan bersama Lutfi selama bertahun-tahun. Ia juga menemui notaris yang dulu menangani sertifikat rumah mereka. Saat memeriksa berkas-berkas itu, ada sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Salah satu sertifikat rumah mereka ternyata sudah dialihkan ke nama Raisa. Arlina menahan napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak boleh gegabah. Ia menyalin dokumen tersebut dan mengirimkannya ke Kania. "Ini bukti bahwa dia telah mencoba memindahkan aset tanpa persetujuanmu," kata Kania dengan nada serius saat mereka bertemu sore itu. Arlina mengepalkan tangannya. "Apa aku bisa menggugatnya?" "Tentu saja. Aset yang diperoleh dalam pernikahan tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa persetujuan kedua belah pihak. Ini ilegal." Sebuah senyum tipis terukir di bibir Arlina. Lutfi telah menggali kuburnya sendiri. Namun, ia tidak ingin hanya sekadar menggugat. Ia ingin memberikan pukulan telak yang akan membuat Lutfi jatuh tanpa bisa bangkit lagi. Kania seolah bisa membaca pikirannya. "Aku punya satu rencana yang mungkin bisa membantumu," ujarnya sambil menyodorkan secarik kertas berisi beberapa poin penting. Arlina membacanya dengan saksama, lalu mendongak dengan mata berbinar. "Ini brilian." Malam itu, Arlina kembali ke rumah dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Permainan sudah dimulai, dan ia memegang kendali penuh. Saat Lutfi pulang, Arlina menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Ia bertingkah seolah tidak ada yang berubah. Lutfi mendekatinya dan mengecup keningnya ringan. "Aku capek banget hari ini. Besok aku ada pertemuan penting, jadi mungkin pulang agak larut." Arlina tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti." Tapi dalam hatinya, ia berkata, "Besok, semuanya akan berubah, Mas. Besok, kau akan tahu rasanya dikhianati dan ditipu mentah-mentah." Arlina duduk di depan meja kerja di dalam kamar. Matanya meneliti dokumen-dokumen yang tersusun rapi. Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang penuh tekad. Sudah cukup ia diam. Sudah cukup ia menjadi istri yang hanya menerima kenyataan pahit tanpa perlawanan. Perlahan, ia mulai mempersiapkan rencana yang akan membuat Lutfi kehilangan segalanya.
Jika selama ini Lutfi menganggap dirinya lemah dan mudah dibodohi, maka ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang berbeda. Arlina bukan lagi wanita naif yang percaya pada setiap kata-kata manisnya. Malam itu, ia kembali menemui Kania. Mereka duduk di sebuah kafe kecil yang cukup sepi, tempat yang aman untuk berdiskusi tanpa takut didengar orang lain. Aku sudah memastikan semua dokumen ada di tanganku, kata Arlina dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Kania mengangguk, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Bagus. Langkah selanjutnya adalah memindahkan semua aset yang selama ini atas nama Lutfi kembali ke namamu. Kita harus bergerak cepat sebelum dia sadar. Arlina menarik napas dalam. Bagaimana caranya? Kania menyunggingkan senyum tipis. Kita akan lakukan dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan. Diam-diam. Malam itu juga, Arlina mulai menghubungi beberapa kenalan yang bekerja di kantor hukum dan notaris. Dengan bantuan mereka, ia mulai mengurus pengalihan aset satu persatu. Sertifikat rumah yang dulu atas nama bersama, kini kembali sepenuhnya menjadi miliknya. Beberapa aset perusahaan yang dulu dikelola bersama pun diamankan tanpa sepengetahuan Lutfi. Langkah berikutnya adalah memastikan bisnis Lutfi tidak lagi memiliki pijakan yang kuat. Arlina menyusun daftar klien dan investor yang selama ini bekerja sama dengan Lutfi. Sebagian besar dari mereka adalah kenalannya juga, karena sejak awal pernikahan, Arlina ikut terlibat dalam perkembangan bisnis suaminya. Kini, ia harus memastikan bahwa bisnis itu tidak lagi menjadi milik Lutfi sepenuhnya. Satu persatu, ia mulai menghubungi mereka. Pak Rudi, saya ingin mengajak Anda bertemu untuk membahas beberapa hal penting terkait kerjasama kita, ucapnya saat berbicara dengan salah satu klien terbesar dalam bisnis properti Lutfi. Pak Rudi terdengar tertarik. Tentu, Bu Arlina. Saya memang ingin membicarakan sesuatu terkait investasi saya di proyek Lutfi. Arlina tersenyum kecil. Saya bisa menyiapkan pertemuan besok sore. Saya yakin Anda akan tertarik dengan tawaran saya. Keesokan harinya, Arlina bertemu dengan beberapa klien utama di sebuah restoran mewah. Ia tidak membuang waktu. Dengan percaya diri, ia menyampaikan bahwa ada ketidakstabilan dalam bisnis Lutfi, dan bahwa lebih aman bagi mereka untuk menarik investasi sebelum semuanya terlambat. Sebagian besar dari mereka terkejut, tetapi tidak sulit meyakinkan mereka. Dengan bukti laporan keuangan yang sudah ia siapkan, mereka mulai ragu dengan keberlanjutan bisnis Lutfi. Aku tidak percaya Lutfi bermain seperti ini di belakang kita, gumam salah satu investor, wajahnya penuh kekecewaan. Jika Anda ingin bisnis yang lebih aman, saya menawarkan kemitraan langsung dengan saya, ujar Arlina, menyodorkan dokumen perjanjian baru. Saya bisa menjamin kepastian investasi Anda. Satu persatu klien setuju untuk beralih kepadanya. Arlina menahan senyum puas. Lutfi mungkin tidak akan menyadari ini dalam semalam, tetapi ketika ia sadar, semuanya sudah terlambat. Sore itu, Arlina kembali ke rumah dengan perasaan lega. Ia menatap rumah yang selama ini menjadi saksi bisu pengkhianatan Lutfi. Tidak lama lagi, rumah ini benar-benar akan menjadi miliknya. Bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kendali penuh. Saat masuk ke dalam, ia melihat Lutfi duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat sedikit lelah. Kamu dari mana? Tanyanya tanpa menoleh. Arlina tersenyum tipis, menyembunyikan kegembiraan dalam hatinya. Hanya bertemu teman. Lutfi tidak menaruh curiga. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Arlina melangkah ke dapur, mengambil segelas air, lalu menatap bayangannya di kaca jendela. Ia telah mengambil langkah besar hari ini, dan ini baru permulaan. Arlina menatap layar laptopnya dengan tatapan tajam. Laporan keuangan yang terpampang di hadapannya menunjukkan sesuatu yang membuat sudut bibirnya terangkat. Bisnis yang selama ini menjadi kebanggaan Lutfi mulai menunjukkan tanda-tanda goyah. Semua berjalan sesuai rencana. Ia mengambil secangkir kopi dari meja, menyeruputnya pelan. Malam ini terasa lebih hangat dibanding biasanya.
Mungkin karena kemenangan kecil yang sudah mulai ia raih. Satu persatu klien besar Lutfi telah ia tarik ke pihaknya. Bahkan, beberapa investor yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis suaminya mulai ragu untuk tetap bertahan. Semua ini baru permulaan, gumamnya sambil menutup laptop dan bersandar di kursi. Sejak malam itu, Arlina semakin gencar menjalankan rencananya. Ia mengatur pertemuan dengan lebih banyak investor, menyusup ke dalam lingkaran bisnis Lutfi, dan secara perlahan menanamkan keraguan di benak mereka. Ia tahu satu hal yang pasti, bisnis Lutfi bergantung pada kepercayaan. Begitu kepercayaan itu goyah, semuanya akan runtuh seperti rumah kartu. Beberapa minggu berlalu, dan dampaknya mulai terlihat. Lutfi pulang dengan wajah kusut. Kemeja kerjanya tampak berantakan. Dasinya bahkan tidak terpasang dengan benar. Arlina yang sedang duduk di sofa pura-pura tak acuh. Meski dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Lutfi melempar tas kerjanya ke sofa dengan kasar, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia tampak kelelahan, frustrasi. "Kenapa, Mas?" tanya Arlina dengan suara tenang. Meski sebenarnya ia sudah bisa menebak jawabannya. Lutfi menghela napas panjang, lalu duduk di sebelahnya. Entah kenapa, satu persatu klien mulai menarik diri. Ada beberapa proyek yang harusnya jalan bulan ini, tapi tiba-tiba mereka mundur. "Aku nggak tahu kenapa." Arlina menatapnya dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. "Serius? Kok bisa begitu?" Lutfi mengangguk. "Aku juga bingung. Aku sudah coba menghubungi mereka, tapi jawabannya selalu sama. Mereka enggak yakin dengan kondisi bisnis kita." Arlina menyandarkan tubuhnya ke sofa, berpura-pura berpikir. Apa mungkin ada orang yang menyebarkan rumor buruk tentang bisnis Mas? Lutfi menoleh ke arahnya. "Aku juga mikir begitu. Tapi siapa?" Arlina tersenyum samar dalam hati. Ia tahu persis siapa orangnya. Sementara itu, di balik layar, Arlina terus bekerja. Ia kembali menghubungi beberapa orang yang masih memiliki hubungan dengan bisnis Lutfi. Beberapa di antaranya adalah vendor penting yang memasok bahan baku untuk proyek-proyek Lutfi. Malam itu, ia bertemu dengan salah satu pemasok utama, Pak Daniel, di sebuah restoran mewah. "Saya hanya ingin memastikan investasi saya tidak sia-sia, Bu Arlina," ujar Pak Daniel, sambil menyesap kopinya. "Saya dengar ada banyak klien besar yang menarik diri dari proyek Lutfi." Arlina tersenyum simpul. "Saya juga mendengar kabar itu, Pak. Kalau saya boleh jujur, mungkin sekarang waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali kerjasama Anda dengan dia." Pak Daniel menghela napas berat. "Saya juga berpikir begitu, tapi Lutfi masih punya kontrak dengan kami." Arlina mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Bagaimana kalau saya tawarkan kerja sama baru dengan saya? Dengan syarat yang lebih menguntungkan, tentu saja." Pak Daniel mengambil dokumen itu dan mulai membacanya. Semakin lama ia membaca, semakin terlihat ketertarikannya. "Saya akan mempertimbangkannya," katanya akhirnya. Arlina tahu, keputusan itu hanya soal waktu. Seminggu kemudian, bencana besar menimpa Lutfi. Pemasok utama menarik diri. Beberapa proyek konstruksi yang sedang berjalan terhenti karena bahan baku yang tak kunjung datang. Lutfi kelabakan. Ia mencoba mencari pemasok baru, tapi semuanya sudah memiliki kontrak dengan pihak lain. Di kantor, suasana semakin kacau. Beberapa karyawan mulai mengeluh karena gaji mereka terlambat dibayar. Bahkan, beberapa investor besar mulai menarik modal mereka secara mendadak. Lutfi duduk di dalam ruang kerjanya, kepalanya tertunduk dalam, tangannya mengusap wajah. "Kenapa bisa seperti ini?" gumamnya dengan frustrasi. Ia mencoba menghubungi beberapa orang yang dulu dekat dengannya, tapi tak satu pun dari mereka yang mau membantu. Di rumah, Arlina pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, malam itu, ketika Lutfi pulang dengan wajah yang lebih kusut dari sebelumnya,
Arlina tahu bahwa semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Lutfi masuk ke kamar dengan langkah berat. "Kita harus bicara," katanya dengan suara lirih. Arlina menoleh, matanya menatapnya dengan ekspresi tenang. "Tentang apa, Mas?" Lutfi duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan tatapan kosong. "Bisnisku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua klien dan investor pergi. Aku butuh bantuanmu." Arlina menatapnya tanpa ekspresi. "Bantuan seperti apa?" Lutfi menarik napas panjang. "Aku tahu kamu masih punya koneksi. Bisa enggak kamu bantu aku mendapatkan klien lagi?" Arlina menatap suaminya dengan dingin. Dulu, ia yang memohon perhatian. Ia yang berjuang mempertahankan hubungan. Namun kini, posisi itu telah berbalik. Ia tersenyum tipis. "Mas pasti bisa mengatasinya sendiri. Bukankah selama ini Mas selalu bilang kalau aku terlalu mencampuri urusan bisnis?" Lutfi menatapnya dengan putus asa. Tapi Arlina tidak peduli lagi. Ia telah mengambil kendali. Dan kini, giliran Lutfi yang merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Lutfi duduk di ruang kerjanya yang semakin hari semakin sepi. Sejak bisnisnya mulai runtuh, satu persatu karyawan memilih untuk pergi, entah karena ketakutan atau memang sudah tidak yakin dengan masa depan perusahaan. Telepon di mejanya kini jarang berdering, dan email yang dulu dipenuhi dengan permintaan kerjasama, kini lebih sering berisi tagihan dan permintaan pembayaran dari berbagai pihak. Ia menatap layar laptopnya dengan wajah penuh frustrasi. Angka-angka dalam laporan keuangan terus turun, dan saldo rekening perusahaannya kini jauh dari kata aman. Beberapa aset sudah ia jual untuk menutupi utang, namun itu pun tidak cukup untuk menghentikan kebangkrutan yang semakin dekat. Pintu ruang kerja terbuka dengan kasar. Raisa masuk dengan ekspresi kesal, matanya menyorot tajam ke arah Lutfi. Ia mengenakan gaun mahal yang dulu sering ia beli tanpa berpikir panjang. Namun kini, Lutfi mulai sadar bahwa semua itu adalah bagian dari kebiasaannya yang menghamburkan uang tanpa peduli dari mana sumbernya. "Apa-apaan ini, Mas?" Suara Raisa tajam. "Kartu kreditku ditolak saat aku mau belanja." Lutfi menghela napas, menutup laptopnya. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi cepat atau lambat. "Aku sudah memblokir beberapa kartu kredit. Kita harus mulai menghemat pengeluaran." Raisa mendelik, lalu tertawa sinis. "Menghemat? Sejak kapan Mas ngomong soal hemat? Dulu Mas selalu bilang kalau aku boleh beli apa saja yang aku mau. Dulu kita masih punya pemasukan yang stabil, Raisa," kata Lutfi dengan nada lelah. "Tapi sekarang bisnis kita dalam masalah besar. Aku bahkan harus menjual beberapa aset untuk bertahan." Raisa mengibaskan tangannya dengan ekspresi muak. "Mas jangan pakai kata kita. Ini semua urusan Mas. Aku nggak ada hubungannya sama bisnis Mas yang hancur itu." Lutfi menatapnya dengan tidak percaya. "Jadi, kamu benar-benar enggak peduli?" Raisa melipat tangan di dadanya. "Yang aku pedulikan cuma satu, hidupku tetap nyaman. Kalau Mas enggak bisa kasih aku itu, buat apa aku tetap di sini?" Kata-kata itu menusuk Lutfi lebih dalam daripada kehilangan bisnisnya. Selama ini, ia buta terhadap siapa sebenarnya Raisa. Ia selalu melihatnya sebagai pasangan yang mencintainya, yang selalu ada di sampingnya. Namun sekarang, ia sadar bahwa yang diinginkan Raisa bukan dirinya, tapi uangnya. "Aku nggak percaya kamu bisa bicara seperti itu," gumam Lutfi. "Aku sudah melakukan segalanya untukmu." Raisa mendengus. "Lalu kenapa? Apa gunanya kalau akhirnya kita jatuh miskin?" Lutfi terdiam. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lutfi duduk di sofa dengan kepala tertunduk, mencoba mencari solusi untuk menyelamatkan bisnisnya. Tapi pikirannya terus kembali ke kata-kata Raisa. Dari awal, ia sudah tahu bahwa Raisa bukanlah wanita sederhana seperti Arlina. Ia manja, selalu ingin dimanjakan, dan terbiasa hidup dengan kemewahan. Tapi Lutfi selalu berpikir bahwa selama ia bisa memenuhi kebutuhannya, semuanya akan baik-baik saja.
Kini, saat uang mulai habis, kehangatan yang dulu ia rasakan dari Raisa pun menghilang. Ia menatap ke arah kamar mereka. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, ia bisa melihat Raisa sedang sibuk dengan ponselnya. Tawa kecil terdengar, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang. Lutfi bangkit, berjalan mendekat, dan mendengar sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Iya, aku beneran capek sama dia. Suara Raisa terdengar jelas. Dia nggak bisa kasih aku kehidupan yang aku mau lagi. Aku nggak ngerti kenapa aku masih di sini. Lutfi mengepalkan tangannya. Aku butuh seseorang yang bisa ngasih aku jaminan masa depan. Lanjut Raisa. Enggak kayak dia, yang bisanya cuma janji-janji doang. Lutfi tak bisa lagi mendengar lanjutannya. Ia berjalan kembali ke sofa dan duduk dengan tatapan kosong. Seberapa bodohnya ia selama ini? Beberapa hari kemudian, semuanya semakin jelas. Raisa mulai sering keluar rumah tanpa memberitahu Lutfi. Dulu, ia selalu mengabari kemanapun ia pergi, meskipun hanya sekadar ke salon atau butik. Tapi sekarang, ia seperti tak peduli. Lutfi mencoba berbicara dengannya, tapi selalu berakhir dengan pertengkaran. Aku nggak mau hidup sengsara, teriak Raisa saat Lutfi mencoba menjelaskan kondisinya. Kalau Mas masih mau bertahan dengan bisnis payah itu, silakan. Aku nggak akan buang-buang waktu lagi. Lutfi menatapnya, mencari sisa-sisa cinta yang dulu ia yakini ada. Tapi yang ia lihat hanyalah seorang wanita yang tak peduli lagi padanya. Kamu mau pergi? Tanya Lutfi lirih. Raisa tertawa kecil, lalu mengangkat bahu. Kalau Mas enggak bisa kasih aku hidup yang aku mau, untuk apa aku tetap di sini? Lutfi merasa dunianya runtuh. Dan akhirnya, hari itu tiba. Suatu sore, ketika Lutfi pulang ke rumah, ia menemukan koper-koper berjejer di depan pintu. Raisa berdiri di sampingnya, mengenakan pakaian mahal. Wajahnya tanpa ekspresi. Aku pergi, katanya tanpa basa-basi. Lutfi menatapnya, mencoba mencari sedikit rasa bersalah di wajahnya. Tapi tak ada. Kemana? Tanyanya dengan suara serak. Raisa tersenyum miring. Enggak penting buat Mas tahu. Ia mengambil koper, berjalan menuju mobil yang sudah menunggunya di luar. Lutfi bisa melihat seorang pria di balik kemudi, seseorang yang tak ia kenal, tapi jelas lebih dari sekadar sopir. Hatinya hancur. Ketika mobil itu melaju pergi, Lutfi hanya bisa berdiri di depan rumah yang terasa lebih kosong dari sebelumnya. Ia telah kehilangan segalanya, bisnisnya, uangnya, dan sekarang, wanita yang dulu ia pikir mencintainya. Namun, di dalam kehancuran itu, ia menyadari satu hal. Ia akhirnya melihat wajah asli Raisa, dan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan hartanya. Lutfi duduk di tengah ruangan kantornya yang kini terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Meja-meja yang dulu dipenuhi dengan karyawan yang sibuk bekerja kini kosong. Beberapa komputer sudah tidak ada, entah dijual atau diambil oleh pihak kreditur yang mulai menagih utangnya. Ia mengusap wajahnya, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Semua aset yang dulu ia bangun dengan susah payah kini lenyap. Gedung kantor yang megah kini bukan lagi miliknya. Rekening perusahaan yang dulu berisi miliaran rupiah kini hanya tersisa beberapa ratus ribu. Bahkan tak cukup untuk membayar listrik. Klien yang dulu mengantre untuk bekerja sama, kini menjauh seolah ia adalah penyakit yang harus dihindari. Ia masih tidak percaya bahwa dalam hitungan bulan, ia jatuh begitu dalam. Namun yang lebih menyakitkan bukan hanya kehilangan harta, tapi kehilangan harga dirinya. 2 hari sebelumnya, Lutfi menerima panggilan dari bank. Maaf, Pak Lutfi, tetapi aset yang Anda jadikan jaminan untuk pinjaman sudah berpindah kepemilikan. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya berpindah kepemilikan? Kami menemukan bahwa beberapa bulan yang lalu, aset tersebut telah dialihkan atas nama seseorang bernama Arlina Prasetya. Mendengar nama itu, Lutfi merasa seolah dunia runtuh menimpanya. Arlina, mantan istrinya. Ia segera mengecek dokumen perusahaan dan asetnya yang tersisa.
Rasa panik mulai menyergapnya saat menyadari bahwa satu persatu kepemilikan aset telah berpindah nama. Beberapa properti yang dulu ia beli untuk investasi kini bukan lagi miliknya. Bahkan saham mayoritas di perusahaannya sendiri telah beralih tangan. Semuanya atas nama Arlina. Darahnya mendidih. Ia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Arlina sudah pergi dari hidupnya. Seharusnya ia tidak memiliki kendali apapun atas aset-asetnya. Namun kenyataannya, perempuan itu berhasil mengambil semuanya tanpa ia sadari. Dan pukulan terbesar datang saat ia akhirnya menyadari bahwa sebagian besar kliennya juga telah berpindah tangan ke perusahaan baru yang didirikan oleh Arlina. Semua ini adalah rencana. Semua ini adalah pembalasan. Dengan napas memburu, Lutfi mendatangi sebuah kafe di pusat kota. Tangannya mengepal saat ia melihat Arlina duduk dengan anggun di salah satu meja, menyesap kopinya dengan tenang. Ia berjalan cepat ke arahnya, menarik kursi dengan kasar dan langsung duduk di depannya. Arlina menatapnya dengan senyum tipis. "Akhirnya kamu datang juga. Apa yang kamu lakukan?" bentak Lutfi, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekelilingnya. Arlina tetap tenang. "Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Asetku, bisnisku. Kamu mengambil semuanya." Arlina menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya dengan sorot mata penuh kemenangan. "Asetmu?" Ia tertawa kecil. "Ingat, Lutfi, perusahaan ini dulu kita bangun berdua. Tapi kamu memilih membuangku demi wanita lain. Jadi, bukankah ini hanya keadilan?" Lutfi terdiam. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu menikmati semua ini setelah apa yang kamu lakukan padaku?" lanjut Arlina. "Aku hanya mengambil kembali yang memang pantas untukku. Bukan mencuri, bukan merampas. Aku hanya memastikan bahwa orang yang mengkhianatiku tidak akan mendapatkan akhir yang bahagia." Lutfi menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Kamu benar-benar sudah merencanakan semua ini?" Arlina tersenyum. "Bukan cuma aku. Aku hanya membuka jalan. Sisanya kamu yang membuatnya jadi mudah." "Apa maksudmu?" Arlina meletakkan cangkir kopinya, menatapnya lurus. "Kamu yang memberikan semua kendali ke Raisa. Kamu yang buta dan membiarkan dia menguras keuanganmu. Aku hanya perlu sedikit bantuan dari dalam untuk mempercepat kehancuranmu." Lutfi membeku. "Jadi, bukan hanya Arlina. Raisa juga terlibat." Perempuan yang ia pikir mencintainya ternyata bagian dari rencana besar untuk menghancurkannya. Tangan Lutfi gemetar. Ia tidak tahu apakah itu karena marah, kecewa, atau karena menyadari betapa bodohnya dirinya selama ini. "Aku datang ke sini bukan untuk menjelaskan semuanya," kata Arlina, menyilangkan tangannya. "Aku hanya ingin melihat ekspresi wajahmu saat kamu tahu bahwa kamu telah kehilangan segalanya." Lutfi merasakan dadanya sesak. "Dan aku menikmatinya." Malam itu, Lutfi duduk di kamarnya yang gelap, hanya diterangi cahaya dari lampu jalanan yang masuk melalui jendela. Rumah yang dulu penuh kemewahan kini terasa dingin dan kosong. Ia sudah kehilangan semuanya. Bisnisnya bangkrut. Asetnya lenyap. Wanita yang dulu ia pilih malah menghancurkannya. Dan wanita yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri di puncak dengan semua yang seharusnya menjadi miliknya. Lutfi menatap bayangannya di kaca. Dulu ia adalah pria yang percaya diri, kaya raya, dan dihormati. Kini, ia hanyalah pria yang kehilangan segalanya. Namun satu hal yang ia sadari malam itu, ia tidak bisa tinggal diam. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Jika Arlina bisa merencanakan kehancurannya, maka ia juga bisa merencanakan kebangkitannya. Mata Lutfi menyala dengan tekad baru. Permainan ini belum selesai. Ruangan pengadilan terasa dingin dan sunyi. Di dalamnya, hanya ada beberapa orang yang menjadi saksi dari akhir perjalanan pernikahan yang dulu dianggap sempurna. Di salah satu sudut ruangan, Arlina duduk dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kegugupan sedikit pun, matanya tajam, penuh keyakinan. Di sisi lain, Lutfi terlihat jauh berbeda dari pria yang dulu dikenal banyak orang.
Rambutnya tidak lagi tertata rapi, matanya cekung, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Semua beban hidup yang menghimpitnya dalam beberapa bulan terakhir telah menggerogoti dirinya perlahan. Hari ini adalah hari di mana semuanya akan berakhir. Beberapa bulan sebelumnya, Arlina sudah mengumpulkan semua bukti perselingkuhan Lutfi. Video, foto, bahkan pesan-pesan mesra antara Lutfi dan Raisa telah ia arsipkan dengan rapi. Setiap bukti itu bukan hanya sekadar alat untuk perceraian, tapi juga senjata untuk memastikan bahwa ia mendapatkan bagian yang seharusnya. Arlina tidak butuh waktu lama untuk melayangkan gugatan. Dengan bantuan pengacara terbaik, ia memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya. Dan yang paling penting, ia tidak akan membiarkan Lutfi pergi dengan sepeser pun. Lutfi duduk diam, menunduk, mendengarkan hakim membaca keputusan cerai mereka. Setiap kata yang keluar dari mulut hakim terdengar seperti pukulan keras di kepalanya. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak penggugat, maka gugatan cerai ini diterima. Hak asuh anak jatuh kepada pihak penggugat. Dan terkait pembagian harta, Lutfi mengangkat kepalanya, menunggu keputusan yang sudah ia takuti sejak awal. Hak atas properti, aset bisnis, serta rekening gabungan diberikan sepenuhnya kepada pihak penggugat, Arlina Prasetya. Lutfi meremas tangannya. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun, semua kerja kerasnya, kini tidak lagi menjadi miliknya. Bahkan rumah yang ia tinggali pun sudah tidak bisa ia sebut sebagai rumahnya. Ia ingin protes. Ia ingin berteriak. Tapi ia tahu tidak ada gunanya. Arlina telah memenangkan semuanya. Usai persidangan, Arlina melangkah keluar dengan kepala tegak. Beberapa wartawan yang sudah menunggu di luar mulai mengajukan pertanyaan. Bu Arlina, apakah Anda puas dengan hasil perceraian ini? Arlina hanya tersenyum tipis. Saya hanya mengambil yang seharusnya menjadi milik saya. Ia terus berjalan melewati kerumunan, meninggalkan semua kenangan buruknya bersama Lutfi. Lutfi sendiri masih berdiri di depan pintu pengadilan, memandang kepergian Arlina dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Dan ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar atas semua kesalahannya. Arlina duduk di balkon apartemen barunya, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Angin sepo-sepo membelai wajahnya, membawa ketenangan yang selama ini tak pernah ia rasakan dalam pernikahannya dengan Lutfi. Sejak vonis perceraian dijatuhkan, hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi perasaan was-was, tidak ada lagi tangisan di malam hari karena dikhianati. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, dan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Setelah perpisahan itu, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Lutfi. Bukan karena ia diusir, tetapi karena ia tak ingin terus-menerus berada di tempat yang menyimpan begitu banyak luka. Ia butuh ruang baru, suasana baru, dan kehidupan baru yang jauh dari bayang-bayang pengkhianatan. Apartemen ini bukanlah rumah besar yang dulu ia tinggali, tetapi bagi Arlina, tempat ini lebih dari cukup. Setidaknya, disinilah ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Tidak ada lagi kewajiban untuk melayani suami yang mengkhianatinya. Tidak ada lagi rasa sakit melihat suaminya mesra dengan wanita lain. Kini, hidupnya ada dalam genggamannya sendiri. Arlina tidak membiarkan dirinya terpuruk lama. Setelah perceraian, ia segera kembali fokus ke bisnis yang sempat hampir direbut oleh Lutfi. Dengan kerja keras, ia membangun kembali kejayaan usahanya, kali ini tanpa ada tangan Lutfi di dalamnya. Ia menghubungi klien-klien lamanya, menjelaskan situasinya, dan memastikan bahwa bisnisnya tetap berjalan. Tidak sedikit yang bersimpati dan kembali bekerja sama dengannya, terutama setelah mereka tahu bagaimana Lutfi telah mengkhianatinya. Arlina juga mulai membuka peluang bisnis baru, menjalin relasi dengan investor yang lebih profesional dan dapat dipercaya. Setiap harinya ia sibuk, tetapi itu jauh lebih baik daripada tenggelam dalam kesedihan. Ia menikmati rutinitasnya, meeting dengan klien,
mengatur strategi pemasaran, mengelola tim, dan memastikan bahwa usahanya terus berkembang. Ia tak lagi memikirkan Lutfi, tak peduli bagaimana nasib pria itu sekarang. Baginya, Lutfi sudah mati sejak pertama kali ia memilih wanita lain. Ketika ia mengetahui perselingkuhan Lutfi dengan Raisa, dunianya sempat runtuh. Ia merasa hancur, marah, dan kecewa. Tetapi di saat yang sama, ia juga sadar bahwa itu adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak boleh terus terpuruk. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membalas setiap penghinaan yang pernah ia terima. Maka, ia mulai menyusun rencana. Saat Lutfi masih terlena dengan Raisa dan hidup dalam ilusi kekuasaannya, Arlina diam-diam mengambil langkah-langkah strategis. Ia mulai memindahkan aset-aset perusahaan yang berada atas namanya. Dengan bantuan pengacara terbaik, ia memastikan bahwa semua haknya aman sebelum mengajukan gugatan cerai. Proses perceraian itu sendiri bukan sekadar perpisahan. Itu adalah perang yang direncanakan dengan cermat. Arlina membawa semua bukti perselingkuhan Lutfi ke pengadilan, memastikan bahwa hakim melihat bagaimana ia dikhianati. Dengan bukti yang kuat, ia berhasil mendapatkan bagian terbesar dari harta Gonogini. Lutfi, yang selama ini menganggap dirinya sebagai penguasa, terpaksa keluar dari rumah mewah mereka hanya dengan pakaian di badan. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap. Namun, bagi Arlina, itu belum cukup. Setelah cerai, ia tidak hanya meninggalkan Lutfi dalam kehancuran. Ia memastikan bahwa pria itu benar-benar jatuh ke titik terendah. Ia menggunakan pengaruhnya di dunia bisnis untuk menutup setiap peluang bagi Lutfi untuk bangkit kembali. Setiap kali Lutfi mencoba mencari investor baru atau peluang kerja, pintu-pintu itu tertutup rapat. Arlina telah menyebarkan nama buruknya di dunia korporat. Siapa yang mau bekerja sama dengan pria yang tidak hanya gagal dalam bisnis, tetapi juga mengkhianati istri yang selama ini menjadi penopang utama? Sementara itu, Arlina terus melangkah maju. Ia membangun perusahaan baru, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, bisnisnya berkembang pesat, melampaui kejayaan yang dulu ia bangun bersama Lutfi. Kini, ia dikenal sebagai pebisnis sukses, seorang wanita mandiri yang tidak lagi terikat dengan masa lalu. Namun, balas dendamnya mencapai puncak saat ia mengetahui bahwa Raisa telah meninggalkan Lutfi. Wanita itu, yang dulu menjadi alasan kehancuran rumah tangganya, ternyata sama sekali tidak setia. Begitu Lutfi kehilangan hartanya, Raisa pun pergi tanpa menoleh ke belakang. Arlina tertawa ketika mendengar kabar itu. Sungguh ironis, Lutfi telah mengorbankan pernikahan mereka demi wanita itu, hanya untuk berakhir sendirian dalam kehancuran. Sementara itu, Arlina, yang dulu ditinggalkan, kini menikmati kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan ketika akhirnya Lutfi menghubunginya, meminta bantuan, Arlina tahu bahwa inilah saatnya mengakhiri segalanya dengan sempurna. Tanpa ragu, ia menolak mentah-mentah permintaan itu. Ia tidak lagi memiliki urusan dengan pria itu. Balas dendamnya telah tuntas. Arlina menutup laptopnya dan menghela napas panjang. Sudah hampir tengah malam, dan ia masih berkutat dengan pekerjaannya. Jadwalnya begitu padat, mengelola perusahaan yang kini berkembang pesat. Tidak ada lagi waktu untuk memikirkan hal-hal yang dulu membuatnya terluka. Lutfi, perselingkuhan, dan pengkhianatan itu sudah menjadi bab yang tertutup rapat dalam hidupnya. Kini, ia adalah seorang wanita mandiri, sukses, dan tidak lagi membutuhkan siapapun untuk bertahan hidup. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ada sesuatu yang kosong. Hari itu, Arlina menghadiri sebuah acara bisnis di sebuah hotel mewah di Jakarta. Ia mengenakan gaun berwarna navy, tampak elegan dan berwibawa. Seperti biasa, ia dikelilingi oleh para pengusaha yang ingin berjejaring dengannya, mencoba menarik perhatiannya dengan obrolan tentang investasi dan peluang bisnis. Namun, matanya justru tertarik pada seseorang di sudut ruangan.
Pria itu tidak berusaha mendekatinya seperti yang lain. Ia berdiri di dekat meja minuman, tampak santai dengan kemeja putih dan jas navy yang tidak dikancingkan penuh. Sorot matanya tajam, tetapi ada ketenangan dalam dirinya yang berbeda dari orang-orang di ruangan itu. Tanpa sadar, Arlina melangkah mendekatinya. "Sepertinya Anda bukan tipe orang yang suka berada di acara seperti ini," kata Arlina, tersenyum kecil. Pria itu menoleh, lalu tersenyum tipis. "Saya lebih suka bekerja di balik layar. Tapi kadang, acara seperti ini perlu untuk menjaga hubungan bisnis." Arlina mengangguk. "Nama saya Arlina," katanya, mengulurkan tangan. "Rafka?" jawab pria itu, menyambut uluran tangannya dengan hangat. Dan dari pertemuan itulah, semuanya dimulai. Rafka bukan seperti pria-pria yang pernah Arlina kenal sebelumnya. Ia bukan pengusaha yang haus kekuasaan, bukan pria yang hanya melihatnya sebagai wanita sukses yang bisa dimanfaatkan. Rafka adalah seseorang yang tenang, penuh perhitungan, tetapi juga memiliki ketulusan yang jarang ditemukan di dunia bisnis. Percakapan mereka mengalir dengan alami. Arlina merasa nyaman, tidak perlu berpura-pura atau menjaga citra. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Mereka mulai sering bertemu, bukan hanya dalam acara bisnis, tetapi juga di luar itu. Rafka membawanya ke tempat-tempat sederhana yang jauh dari kemewahan. Kedai kopi kecil dengan aroma khas, taman kota yang sejuk di malam hari, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di pinggir pantai. Di sisi lain, Arlina mencoba menahan dirinya. Ia pernah terluka terlalu dalam. Ia tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Kali ini, ia tidak ingin terjebak dalam kesalahan yang sama. "Tidak semua pria seperti mantan suamimu," kata Rafka suatu hari, seakan bisa membaca pikirannya. Arlina menatapnya, sedikit terkejut. "Bagaimana kalau aku tidak bisa mempercayai siapapun lagi?" Rafka tersenyum. "Kau tidak perlu percaya sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa tidak semua orang ada di hidupmu untuk menyakitimu." Dan perlahan, benteng yang Arlina bangun mulai runtuh. Hari demi hari berlalu, dan Arlina mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia tidak hanya menikmati waktu bersama Rafka, tetapi juga mulai bergantung pada kehadiran pria itu. Setiap kali ia merasa lelah, Rafka ada di sana untuk mendengarkan. Setiap kali ia ragu, pria itu tidak mencoba menghakimi, tetapi justru memberikan perspektif baru yang membantunya berpikir jernih. Arlina, yang dulu berpikir bahwa cinta bukan lagi prioritasnya, kini mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ia bisa mencintai lagi? Suatu malam, mereka duduk di balkon apartemen Arlina, menikmati angin sepo-sepo sambil memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. "Aku tidak pernah berpikir akan menemukan seseorang seperti kamu," kata Arlina pelan. Rafka menatapnya. "Begitu juga aku." "Aku takut," lanjut Arlina. "Takut kalau aku salah lagi, kalau akhirnya aku hanya akan terluka." Rafka menggenggam tangannya, memberikan kehangatan yang selama ini ia rindukan. "Aku tidak bisa menjanjikan bahwa kita tidak akan menghadapi masalah," kata Rafka. "Tapi aku bisa berjanji satu hal, aku tidak akan menyakitimu dengan sengaja." Air mata menggenang di mata Arlina. Ia tidak menyangka bahwa setelah semua luka, ia masih bisa merasakan kehangatan seperti ini. Mungkin, kali ini, ia benar-benar menemukan cinta yang tidak terduga. Langit sore memancarkan semburat jingga keemasan saat Arlina duduk di teras rumahnya. Udara sejuk berhembus lembut, membawa aroma wangi bunga melati yang baru saja bermekaran di taman kecilnya. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul, menemani pikirannya yang mengembara jauh ke belakang, ke masa-masa penuh luka, perjuangan, dan akhirnya kemenangan yang ia raih hari ini. Dulu, ia mengira kemenangan adalah ketika ia berhasil membuat Lutfi jatuh dan merasakan kepahitan yang pernah ia alami. Ia pikir kepuasan tertinggi adalah saat ia melihat pria itu kehilangan segalanya. Namun, seiring berjalannya waktu, Arlina menyadari bahwa balas dendam bukanlah jawaban.
Kemenangan sejati adalah saat ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa rasa sakit atau dendam yang masih membelenggu hatinya. Arlina kini adalah wanita yang berbeda dari dirinya yang dulu. Ia bukan lagi istri yang diperlakukan tidak adil, bukan lagi wanita yang hatinya hancur karena pengkhianatan. Ia telah membangun hidupnya kembali, dari nol, tanpa bergantung pada siapapun. Bisnis yang ia rintis berkembang pesat. Dari sebuah butik sederhana, kini ia memiliki brand fashion sendiri yang mulai dikenal luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga hingga mancanegara. Produknya sering muncul di majalah fashion, dan ia mulai menerima undangan untuk menghadiri acara-acara bergengsi. Namun, lebih dari sekadar kesuksesan materi, yang membuatnya benar-benar merasa menang adalah kebebasan yang ia miliki. Ia bisa menentukan jalannya sendiri, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengontrol hidupnya. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun, tidak kepada Lutfi, tidak kepada keluarga mantan suaminya, bahkan tidak kepada dunia. Ia hidup untuk dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar. Di sisi lain, kehidupannya tidak lagi hanya berkutat pada pekerjaan. Ada seseorang yang kini mengisi hari-harinya dengan ketulusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rafka. Pria itu hadir dalam hidupnya bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai seseorang yang datang untuk menggantikan sosok yang telah menyakitinya, tetapi sebagai sahabat, pasangan, dan seseorang yang menerima dirinya apa adanya. Bersama Rafka, ia tidak merasa harus membuktikan apa-apa. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu takut dikhianati atau ditinggalkan. Hubungan mereka berjalan tanpa paksaan, tanpa terburu-buru. Rafka tidak pernah menekan atau menuntutnya untuk segera melangkah lebih jauh. Ia hanya ada di sana, menemani, mendukung, dan memberi Arlina ruang untuk bernapas. Cinta yang perlahan tumbuh di antara mereka terasa lebih tulus, lebih dewasa, dan lebih berharga. Suatu sore, di sebuah acara makan malam sederhana di rumahnya, Rafka menggenggam tangannya erat. "Arlina," katanya, suaranya tenang seperti biasa. "Aku tahu kau sudah melalui begitu banyak hal. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang datang hanya untuk mengisi kekosongan. Tapi aku ingin berjalan bersamamu. Bukan untuk menuntunmu, bukan untuk bergantung padamu, tapi untuk saling melengkapi." Arlina menatap mata pria itu. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada janji-janji manis yang berlebihan. Yang ada hanya ketulusan. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Bukan karena ia akhirnya membalas semua yang pernah menyakitinya, tetapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada masa lalu atau pada orang lain. Kebahagiaannya adalah tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, menerima segala yang telah terjadi, dan melangkah ke depan tanpa beban. Ia telah menang, bukan karena ia berhasil membuat seseorang jatuh, tetapi karena ia berhasil bangkit. Dan itu adalah kemenangan sejati. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.